Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama Rusdiana. Di sini saya akan coba menjawab contoh soal nomor 2 dan soal yang diberikan pada mata kuliah elektronika analog tentang dioda Zener. Nah, baik, kita langsung saja untuk pembahasan contoh soal nomor 2. Kita bisa lihat pada gambar rangkaian di mana V sumbernya itu sebesar 24 volt, RS-nya sebesar 300 ohm, VZ1-nya sebesar 6 volt, VZ2-nya sebesar 9 volt. Dan untuk RL, kita ketahui bahwa RL itu sebesar 1 kilo ohm. Pertanyaannya adalah hitung Vout dan daya hilang pada Z1 dan Z2. Nah, yang pertama kita akan menghitung Vout dulu. Vout itu sama dengan VZ. Jadi untuk menghitung Vout sama dengan VZ1 tambah VZ2, dimana VZ1-nya kita bisa lihat pada gambar rangkaian itu sebesar 6 volt ditambah VZ2-nya itu sebesar 9 volt, maka hasilnya adalah 15 volt. Lalu selanjutnya kita menghitung IL. Untuk menghitung IL itu menggunakan rumus Vout dibagi RL, dimana Vout-nya sudah kita ketahui itu sebesar 15 volt dari hasil VZ1 ditambah VZ2 dibagi RL-nya sebesar 1 kilo ohm, maka hasilnya adalah sebesar 15 mA. Lalu selanjutnya kita akan menghitung IS. IS itu untuk menghitung IS menggunakan rumus VS dikurang Vout dibagi RS, dimana untuk VS-nya kita bisa lihat pada gambar rangkaian sebesar 24 volt dikurang Vout-nya sebesar 15 volt dibagi untuk RS, kita bisa lihat pada gambar rangkaian RS-nya sebesar 300 ohm. Maka hasil yang didapatkan adalah sebesar 30 mA. Selanjutnya adalah menghitung arus IZ. Untuk menghitung arus IZ itu menggunakan rumus IS dikurang IL, di mana IS-nya sudah kita hitung tadi, IS-nya itu sebesar 30 mA dikurang untuk IL-nya itu sebesar 15 mA. Maka hasilnya adalah 15 mA. Nah, kita sudah hitung untuk Vout-nya, IL-nya, IS-nya, dan IZ-nya. Yang selanjutnya adalah kita akan menghitung daya pada masing-masing dioda Zener. Kita akan menghitung daya pada Z1 terlebih dahulu, dimana PZ1 itu sama dengan arus pada Z1 dikali arus pada Z, dikali VZ1, dimana IZ-nya itu sebesar 15 mA dikali tegangan pada Z1, kita bisa lihat pada gambar rangkaian sebesar 6 volt. Maka hasilnya adalah 90 mW. Kedua, kita akan menghitung daya pada Z2, dimana PZ2 sama dengan IZ dikali tegangan pada Z2, dimana IZ-nya itu sebesar 15 mA dikali VZ2-nya sebesar 9 volt, maka hasilnya adalah 135 mW. Nah, karena V sumber itu lebih besar dari Vout,
di mana V sumbernya itu 24 volt sedangkan V out sebesar 5 volt. Di V sumber itu lebih besar dari V out. Dan IS itu lebih besar dari IL, maka dapat dikatakan pada rangkaian ini terjadi regulasi, di mana syarat terjadinya regulasi adalah ketika V sumber lebih besar dari V out dan I sumber lebih besar dari I beban. Kita bisa lihat V sumbernya 24 volt, V out-nya itu 15 volt, jelas lebih besar V sumber. Dan untuk IS-nya kita bisa lihat 30 mA dan IL-nya itu sebesar 15 mA. Maka dapat dikatakan IS itu lebih besar dari IL. Maka pada rangkaian ini itu terjadi regulasi, di mana Zener akan dadal sehingga tegangan V out akan dipertahankan oleh Zener sebesar tegangan dadalnya. Jadi V out-nya itu akan dipertahankan oleh Zener sebesar tegangan dadalnya berapa? 15 volt. Baik, kita akan lanjut ke soal nomor 1. Kita bisa lihat pada gambar rangkaiannya, V sumbernya itu sebesar 15 volt, RS-nya sebesar 300 ohm, VZ1-nya sebesar 6 volt, VZ2-nya sebesar 4 volt. Disesuaikan dengan digit terakhir masing mahasiswa. Lalu pertanyaannya, apakah terjadi regulasi jika tegangan V sumber sama dengan 15 volt? Jelaskan secara matematis. Catatan, nilai Z2 diganti dengan digit terakhir mahasiswa masing-masing. Untuk penyelesaiannya, kita akan menghitung V out-nya terlebih dahulu. Karena V out itu kan sama dengan VZ. Jadi untuk menghitung V out, seperti tadi, rumusnya adalah VZ1 ditambah VZ2. Dimana di sini untuk VZ1-nya itu sebesar 6 volt. 6 volt tambah untuk VZ2-nya sebesar 4 volt. Maka hasilnya adalah sebesar 10 volt. Lalu ketika sudah diketahui V out-nya, maka kita akan menghitung IL, di mana IL rumusnya adalah V out dibagi RL, di mana V out-nya itu sebesar 10 volt dan RL-nya itu sebesar 1 kilo ohm. Maka hasilnya adalah sebesar 10 mA. Selanjutnya kita akan menghitung IS menggunakan rumus VS dikurang V out dibagi RS, dimana VS-nya kita ketahui ada gambar rangkaian itu sebesar 15 volt, dan untuk V out-nya tadi sudah kita hitung itu sebesar 10 volt. Maka 15 volt dikurang 10 volt dibagi RS-nya sebesar 300 ohm. Maka hasilnya adalah 16 mA. Nah, di sini kita bisa lihat di mana IS itu sama dengan 16 mA, yang jelas dia lebih besar dibandingkan IL yang 10 mA. Maka dapat dikatakan pada rangkaian ini
terjadi regulasi karena IS itu lebih besar dari IL. Jadi sesuai rumus, suatu rangkaian dapat dikatakan regulasi apabila IS-nya itu lebih besar dari IL. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 2. Kita bisa lihat pada gambar rangkaiannya, di mana V sumbernya 15 volt, RS-nya 300 ohm. Dan di sini soalnya adalah jika Z1 dihilangkan, apakah terjadi regulasi pada rangkaian tersebut? Jelaskan secara matematis. Kita bisa lihat pada gambar rangkaian. Jadi bedanya pada rangkaian sebelumnya itu kan dioda Zenernya ada 2 yang dipasang secara seri. Pada rangkaian ini dioda Z1-nya dihilangkan, jadi hanya ada satu dioda, yaitu dioda Z2, dioda Zener 2. Kita bisa lihat V sumbernya itu sebesar 15 volt, RS-nya sebesar 300 ohm, dioda Zenernya sebesar VZ2-nya sebesar 4 volt, dan RL-nya tetap sebesar 1 kilo ohm. Nah, untuk membuktikan apakah rangkaian tersebut regulasi atau tidak, yang pertama kita lakukan adalah menghitung Vout-nya terlebih dahulu. Dimana Vout itu kan sama dengan VZ. Jadi untuk menghitung Vout itu sama dengan VZ2, dimana VZ2-nya itu sebesar 4 volt. Nah, ketika kita sudah mengetahui untuk Vout-nya sebesar 4 volt, maka selanjutnya kita menghitung IL, dimana IL itu untuk mencari L adalah menggunakan rumus Vout dibagi RL, dimana Vout-nya kita ketahui sebesar 4 volt karena Vout itu sama dengan VZ. Di sini kan hanya ada satu VZ, hanya ada satu dioda, itu dioda 4 volt, maka Vout-nya itu 4 volt. Jadi Vout-nya adalah 4 volt dibagi RL-nya, resistor bebannya itu sebesar 1 kilo ohm. Maka hasilnya adalah 4 mA. Selanjutnya kita menghitung IS. Untuk menghitung IS itu menggunakan rumus VS, V sumber dikurang Vout dibagi RS. Dimana untuk V sumbernya kita bisa lihat pada gambar rangkaian, V sumbernya itu 11 volt dikurang untuk Vout-nya itu sebesar 4 volt dibagi RS-nya, kita bisa lihat pada gambar rangkaian itu sebesar 300 ohm. Maka hasilnya adalah sebesar 36 mA. Nah, apakah pada rangkaian ini terjadi regulasi? Kita bisa lihat hasilnya. IS itu kan sama dengan 36 mA, yang jelas lebih besar dibandingkan IL yang hanya sebesar 4 mA. Dimana syarat terjadinya regulasi itu ketika IS lebih besar dari IL. Nah, pada rangkaian ini kan terpenuhi, maka dapat dikatakan
pada rangkaian ini terjadi regulasi. Karena pada rangkaian ini itu kan memenuhi di mana syarat terjadinya regulasi itu adalah ketika IS lebih besar IL. Kita bisa lihat pada rangkaian ini IS-nya itu sebesar 36 mA dan IL-nya itu sebesar 4 mA. Jadi dapat dikatakan pada rangkaian ini itu terjadi regulasi. Baik, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Nah, kita perhatikan dulu gambar rangkaiannya. Kita bisa lihat gambar rangkaiannya. Gambar rangkaian itu sama seperti gambar rangkaian soal nomor 1. Hanya bedanya di sini adalah Z1 adalah 10 volt. Apakah masih terjadi regulasi? Jelaskan secara matematis. Jadi kita analisis dulu rangkaiannya, di mana V sumbernya itu sebesar 15 volt. RS-nya sebesar 300 ohm. Dan Z1-nya sebesar VZ1-nya sebesar 10 volt dan VZ2-nya sebesar 4 volt. Dan untuk RL-nya tidak berubah, itu sebesar 1 kilo ohm. Nah, untuk penyelesaiannya adalah kita akan menghitung Vout-nya terlebih dahulu. Dimana Vout itu kan sama dengan VZ. Jadi untuk Vout rumusnya seperti rumus yang contoh yang soal nomor 1, VZ1 ditambah VZ2, dimana VZ1 nya kita bisa lihat itu sebesar 10 volt, VZ2 nya sebesar 4 volt. 10 volt ditambah 4 volt, maka Vout nya sebesar 14 volt. Ketika kita sudah mengetahui Vout nya, kita akan menghitung IL nya, arus pada bebannya. Jadi arus yang mengalir pada beban. Menggunakan rumus Vout dibagi RL. Dimana Vout-nya kan kita sudah dapatkan itu sebesar 14 volt dibagi RL sebesar 1 kilo ohm. Maka hasil yang didapatkan adalah sebesar 14 mA. Dan untuk IS-nya menggunakan rumus VS kurang Vout dibagi RS. Untuk VS-nya kita bisa lihat pada gambar rangkaian itu sebesar 15 volt. Untuk Vout-nya itu sebesar 14 volt dibagi RS pada rangkaian kita bisa lihat itu sebesar 300 ohm. Hasilnya adalah 3 mA. Nah, selanjutnya kita akan menghitung arus pada Z, di mana IZ itu menghitungnya dengan menggunakan rumus IS dikurang IL. IS-nya tadi sudah kita hitung itu 3 mA dikurang IL-nya itu sebesar 14 mA. Maka hasilnya adalah sebesar min 11 mA. Nah, karena untuk syarat terjadinya regulasi itu yang pertama adalah IZ itu harus lebih besar dari 0. Pada rangkaian ini IZ itu sama dengan
min 11. Jadi IZ itu kurang dari 0. Dan pada rangkaian ini IS itu lebih kecil dari IL, di mana IS itu nilainya itu sama dengan 3 mA. Yang jelas lebih kecil dari IL, di mana IL itu nilainya sebesar 14 mA. Jadi untuk syarat yang pertama terjadinya regulasi ketika IZ itu lebih dari 0. Sedangkan pada rangkaian ini IZ itu sama dengan min 11. Berarti dia itu kurang dari 0. Syarat yang kedua, di mana IS itu harus lebih besar dari IL. Sedangkan pada rangkaian ini IS itu lebih kecil dari IL. Maka dapat dikatakan pada rangkaian ini itu tidak terjadi regulasi karena IS lebih kecil dari IL dan IZ itu kurang dari 0. Jadi kan syarat untuk terjadinya regulasi itu pertama adalah IZ lebih besar dari 0. Dan ini hanya akan terjadi apabila IS lebih besar dari IL. Nah, rangkaian ini kan IZ-nya itu kurang dari 0 dan IS-nya lebih kecil dari IL. Jadi pada rangkaian ini tidak terjadi regulasi. Nah, soal yang terakhir adalah menghitung daya disipasi pada Z1 dan Z2. Untuk menghitungnya, kita menggunakan rumus kita akan menghitung daya pada Z1 terlebih dahulu. Daya Z1 sama dengan IZ dikali VZ1, dimana IZ-nya itu kan sebesar min 11 dikali VZ1-nya itu sebesar 10 volt. Maka hasilnya adalah min 110 mW. Dan untuk daya pada Z2 itu di Z2 kita menggunakan rumus yang sama dikali VZ2, dimana untuk IZ sudah kita hitung tadi, IZ itu sebesar 11 mA, kali untuk VZ2 nya itu sebesar 4 volt, maka hasilnya adalah sebesar min 44 mW. Jadi daya pada Z1 itu sebesar min 110 mW dan daya pada Z2 itu min 44 mW, di mana nilai ini didapatkan pada Z1 itu dari hasil IZ dikali VZ1 dan daya pada dioda Zener 2 itu didapatkan dari hasil IZ dikali VZ2. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.